Selamat sore sahabat-sahabat Saung Cerdas Tangkas. Nah, di hari ini tepatnya 16 Januari 2025 kita akan review kembali semaian cabai yang kita sudah rawat selama ini ya. Jadi di depan teman-teman bisa lihat semai cabai kita itu ada 3 wadah ya kan. Wadah yang pertama itu semai cabai dengan jumlah 72 ya. Nah, ini usianya hampir 2 minggu yang di sini ya. Ini hampir 2 minggu, yang ini 3 minggu. Nah, yang sana dengan wadah biru itu dengan metode tabur tuai juga usianya sama dengan yang ini. Nah, sedangkan yang ini 3 minggu tetapi ada kendala sakit ya. Waktu itu di video sebelumnya saya pernah share bahwa di wadah yang merah ini itu adalah tanaman-tanaman cabai yang sakit. Nah, di video sebelumnya memang ini agak full ya teman-teman, ada sekitar 8 pohon dan itu sudah saya pindah tanamkan karena ukurannya memang sudah besar. Nah, tetapi yang memang kita lihat sekarang ini hampir bagi dua ya. Ini hampir bagi dua. Sekarang kondisinya ada yang memang mati tidak bisa diselamatkan. Nah, ada yang memang subur, pada akhirnya subur dan sehat kembali teman-teman. Nah, ini sebagai gambaran juga bahwa 100% kita tidak bisa menangani cabai ya secara 100%, khususnya saya sendiri. Pasti dari sekian banyak itu ada beberapa yang memang akan sulit disembuhkan, akan sulit di normalkan kembali. Nah, sebagai gambaran, kemarin teman-teman silahkan cek di video saya sebelumnya, saya kasih sampel. Kemarin itu penyakitnya seperti ini, hampir semua daun itu saya potong karena memang satu berguguran, dua ada yang kuning ataupun bolong-bolong ya. Dan pada akhirnya itu disisakan hanya 1-2 seperti yang teman-teman lihat ini. Nah, ini hanya ada satu awalnya ya. Nah, itu case yang pertama, dia ada daun 1 atau 2 tapi tidak sehat gitu kan. Itu di 1 minggu yang lalu ya kalau gak salah saya update tentang wadah ini ya. Nah, yang kedua case nya adalah dia sama sekali seperti ini, nggak ada daun sama sekali, nggak ada daun. Itu teman-teman bisa lihat ini sampai detik ini juga tidak tumbuh daunnya, meskipun saya sudah coba melakukan beberapa metode ya. Saya tabur dengan asam amino, asam humat ataupun kurekron, dan juga banyak hal ya yang saya lakukan, contoh di trik matahari. Tapi memang dasarnya mungkin sudah terlalu parah ya, sehingga tidak bisa diselamatkan kalau kondisinya sudah seperti ini. Ada lagi case ketiga dari wadah yang saya sajikan ini, kondisinya sebentar, kondisinya seperti ini ya. Ini pertumbuhan yang tidak normal, dia daunnya gugur, berjatuhan, hanya sisa satu. Dan dari minggu-minggu kemarin ini seperti ini terus itu teman-teman. Nah, ini agak sulit juga bagi saya untuk mengobatinya ya. Jadi kurang lebih simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi case nya itu ada 3 seperti yang saya sampaikan tadi. Ada yang memang daunnya bolong kuning sehingga harus dipotong. Ada yang memang dia sisa 1 atau 2 daun tetapi itu juga tidak sehat. Ada yang memang kerdil, terus kerdil karena daunnya awalnya berguguran, jatuh seperti yang tadi yang terakhir saya showing ya. Nah, itu sampai hari ini pun seperti ini kondisinya. Nah, dari tiga case itu, dari 3 case akhirnya finalnya seperti ini setelah melakukan beberapa metode ya. Ada yang memang dia tidak sama sekali bertumbuh atau mati sehingga di sini kosong. Ada yang memang seperti yang saya tampilkan tadi, jadi
tidak ada respon dari si tanaman, dia tetap kerdil seperti ini. Karena memang ini agak susah kalau udah seperti ini ya. Bisa jadi unsur dia tidak bisa menyerap unsur hara yang ada ya, sehingga pertumbuhannya terganggu. Nah, tetapi dari 3 case itu kita bisa lihat di depan yang di sini itu mayoritas sembuh lagi. Nah, contoh yang ini ya, ini bisa teman-teman lihat, ini daun yang dipotong ya, daun yang dipotong, daun yang dipotong, daun yang dipotong, daun yang dipotong. Nah, jadi dari fase 2 daun ini, satu gugur, satu dipotong, sehingga dia tumbuh lagi, satu dipotong, satu gugur. Teman-teman bisa lihat bekasnya ya. Nah, pada akhirnya ketika kita intens melakukan pengobatan, seperti ini jadinya. Dia sekarang kondisinya ada 6 daun dengan kondisi daun yang sehat, batang yang kokoh, dan lumayan tinggi ya, di usia 3 minggu. Di usia 3 minggu hampir 1 bulan lah, menjelang 1 bulan ya, cukup tinggi. Padahal dia sakit seperti yang saya sampaikan tadi. Tanaman ini awalnya seperti ini teman-teman bisa cek video saya, hampir seperti ini, kecilnya seperti ini, daunnya juga seperti ini, tapi sekarang seperti ini. Banyak ya, jadi tidak semua rata memang, tetapi dari sisi ini cukup sehat. Coba lihat teman-teman yang ini ya, ini bekas potongan-potongan, tapi kita bisa simpulkan ini sekarang dia sehat, cukup kokoh ya kan, cukup kokoh dan hijau daunnya. Nah, jadi untuk kali ini saya ingin mengajak teman-teman kita terus belajar, kita terus gali metode apa yang tepat untuk menangani persemaian yang memang berpenyakit ya. Kenapa saya bilang berpenyakit? Kalau stabil di fase persemaian, nah itu harusnya sudah dipindah tanamkan di usia 3 sampai 1 bulan ya. Nah, itu di video saya yang lain ada yang memang sudah saya semaikan ya di usia yang sama seperti ini, dan sekarang lebih tinggi itu pohonnya. Tetapi untuk yang ini saya tidak akan pindah tanamkan dulu sampai dia benar-benar stabil ya, dari sisi daun, dari sisi batang dia stabil, baru kita pindah tanamkan. Nah, untuk kali ini kita akan coba menunggu 1-2 minggu dengan melakukan perawatan secara rutin, dan kita lock ya, kita kunci penanganannya. Contoh yang di sini akan saya biarkan di sini, artinya yang 90% sudah sembuh dari penyakit yang tadi saya sampaikan akan saya taruh di sini. Sedangkan di depan saya sudah ada wadah yang saya siapkan. Kita akan mensortir. Kalau yang mati kita akan abaikan ya, kita akan buang yang memang sudah tidak ada pohon sama sekali. Tapi yang masih ada kehidupan, yang ini kita akan coba analisa lagi, dan kita akan coba metode pengobatan lagi dengan lebih intens ya. Kita akan pisahkan yang memang masih ada pohon meskipun daunnya satu dan kerdil, kita akan pisahkan di wadah ini. Nah, termasuk yang ini ya, ini kita anggap belum 90% sembuh. Nah, ada lagi yang ini teman-teman, yang ini kita sambil hitung 1 2 3 4 5 6. Oke, kita punya 6. Tujuh sama ya, 8. Ini masih kerdil. Coba teman-teman lihat seperti ini ya, karena berguguran awalnya. 9, 10, ini juga kerdil. 11, 12,
12. Harusnya di usia 3 minggu tidak sekerdil ini. 13 ya. 14. 15. Nah, yang ini 16. Oke, 16 ya. Saya rasa cukup. Yang ini saya yakin ini 90% udah aman. Jadi dari tadi 16 pohon, kita akan monitor wadah ini, teman-teman. Ini PR kita dari lanjutan video kemarin. Nah, sedangkan ada 1 2 3 4 5 akan kita buang. Oke, kita akan buang. Nah, sekarang kita hitung ini 16 yang memang 90% sudah sembuh. Kita akan hitung 2, oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita punya 15 pohon yang sudah kita coba obati, kita urus, dan sekarang sudah hampir sembuh 90% ya. Teman-teman bisa lihat kenapa saya bisa bilang 90%. Ini kondisinya segar. Coba cek di video saya sebelumnya, tanaman ini seperti apa ya. Nah, oke, itu kita punya 15 yang sudah tinggal kita pupuk lebih intens untuk pertumbuhan daun, dan kita punya 16 yang masih sakit. Kita kesinikan ya. Jadi ada 2 wadah dengan wadah yang sama. Nah, kalau teman-teman mau review yang ini adalah bibit cabai yang saya semai dengan metode tabur tuai. Oke, nah ini seperti ini kondisinya. Sebenarnya cukup segar ya, cuman ada beberapa daun yang memang kena terik matahari, karena ini di area yang memang agak kena matahari ya. Tapi secara daun 90% aman, batang juga aman. Nah, ini di usia hampir 2 minggu ya. Hampir loh, belum 2 minggu. Tapi saya mau coba cabut satu seperti ini. Ini daunnya seperti ini, teman-teman. Berapa senti ya kira-kira? Nah, ini cukup panjang lah ya. Jadi cukup panjang. Nah, akarnya juga lumayan sehat. Jadi ini kurang lebih 2 mingguan. Nah, hampir semua sama ukurannya. Kita biarkan saja, karena ini buat bahan perbandingan dengan yang ini nantinya ya. Nah, kita tadi sudah membahas 15-90%, itu masih 20% bertahan hidup ya, yang wadah sebelah sana. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman mereview sebentar tanaman cabai yang di sebelah sini. Nah, ini sama usianya sekitar 2 minggu ya, hampir 2 minggu, karena dia sudah tumbuh 4 daun rata-rata. Teman-teman bisa lihat ya, kita bisa zoom bentar. Nah, ini cukup subur, teman-teman bisa lihat, itu cukup subur. Itu ada 2 daun. Nah, dari 72 ini saya masih kontrol dan monitor, karena kemarin teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, dia rontok daun juga ya. Dan saya melakukan metode potong daun di beberapa pohon, tapi memang tidak semua. Nah, sekarang sudah tumbuh subur lagi, artinya secara daun sudah tumbuh 4 daun.
bahkan ada yang sudah 5 ya. Contoh yang ini udah hampir 6 malah. 1 2 3 4 5 6 dengan tunas baru. Nah, artinya ini cukup baik. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi. Nah, yang ini. Oke. Kita akan melakukan pengobatan. Kalau yang ini kita akan gunakan Gandasil D ya. Gandasil daun supaya harapannya daunnya makin bertumbuh. Tetapi karena kalau yang itu kita akan terus berikan Kurekron. Teman-teman bisa lihat Kurekron ya. Nah, di depan saya juga sudah ada air kurang lebih 100 ml. Oke, saya akan isi satunya ya. Ditunggu sebentar, teman-teman. Oke, kurang lebih 100 ml ini sudah saya siapkan wadahnya. Kita akan melakukan dua metode. Yang ini kita akan samakan dengan yang ini. Meskipun ini sebetulnya case-nya nggak sama ya. Kalau yang ini dulu penyakitnya adalah sama seperti yang di wadah yang biru, tapi kalau ini kemarin agak simpel penyakitnya, tapi memang sudah pulih. Kita akan berikan Gandasil. Nah, sedangkan yang itu yang di wadah biru tadi kita akan berikan Kurekron lagi ya. Oke, sebentar. Nah, kita dari air ukuran 100 ml ini kurang lebih kita gunakan sedikit saja teman-teman, seujung sendok teh makan ya, seujung sendok teh ya, bukan sendok makan ya. Atau bisa menggunakan tutupnya ini sedikit saja, karena kita lihat airnya ya, airnya juga sedikit, cuman 100 ml, karena kita mengukur tanaman yang akan kita semprot itu tidak banyak. Oke, kita aduk teman-teman. Ini Kurekron yang sudah saya larutkan dengan air. Begitupun Gandasil. Gandasil pun sama ya, satu ujung sendok teh saja, karena airnya sedikit ya, jadi khawatirnya kalau terlalu banyak overdosis. Kita takar-takar, pokoknya jangan lebih dari 1 sendok. Setengah sendok sih masih oke lah ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup. Kita pun akan aduk Gandasil D ini dengan air 100 ml kurang lebih. Kita akan mulai dari yang Gandasil dulu ya, yang ini. Kita akan semprot perlahan. Tanaman cabai kita ya teman-teman. Ini cukup subur menurut saya sekarang ya. Saya tidak banyak melakukan uji coba ya, di uji coba dengan menanam ribuan. Saya lebih ke ini aja, lebih fokus di beberapa pohon dulu ya. Karena apa, kalau skalanya ribuan saya akan bukan uji coba ya, tapi itu sudah penanaman. Saya sudah lakukan di perkebunan di sawah. Nah, itu sudah dilakukan, tapi karena ini uji coba untuk belajar lebih detail dan menganalisa terkait penyakit-penyakit yang ada di cabai, nah makanya tidak banyak yang saya tanam. Nah, salah satunya cuma di beberapa wadah ini, dan mungkin teman-teman yang mengikuti dari awal channel YouTube Saung Cerdas Tangkas itu tahu detail ya tanaman-tanaman yang ada di wadah ini seperti apa, dari mulai persemaian bijinya sampai akhirnya sekarang ada yang sudah daun 4, daun 5. Nah, itu teman-teman yang memang sudah subscribe dan mungkin nonton videonya itu pasti hafal yang di depan ini.
seperti apa pertumbuhannya dari awal sampai sekarang di usia hampir 2 minggu ya. Oke, sepertinya sudah lembab semua teman-teman. Kita pindah ke yang ini ya. Kita pindah ke yang ini. Kita berikan Gandasil D supaya daunnya makin subur. Tapi nanti di perjalanan kita akan coba lihat apakah ada hama lagi yang mengganggu. Kita akan dampingi pohon-pohon ini dengan Kurekron ya. Sementara ini untuk insektisidanya saya masih menggunakan Kurekron, tetapi saya sepenuhnya belum merekomendasikan ya, belum, karena coba kita lihat seperti apa nanti. Untuk insektisida sih bebas ya teman-teman, mau menggunakan apa itu saya tidak harus memaksa ataupun menyarankan teman-teman menggunakan Kurekron. Silahkan dilihat saja proses demi proses yang saya lakukan. Untuk teman-teman yang memang sudah subscribe ataupun melihat video ini seperti apa gitu hasilnya ya. Tapi untuk di fase persemaian saya juga tidak melakukan banyak pemberian pupuk ya, melainkan itu insektisida dengan Kurekron dan Gandasil D. Juga sesekali, seminggu sekali saya kasih NPK ya, NPK 16 dengan metode pengocoran. Nah oke, ini sudah teman-teman. Sekarang kita akan geser ke wadah yang memang masih sakit ceritanya ya, yang ini ya. Ini kita gunakan Kurekron yang memang tadi sudah kita larutkan ke dalam air ya. Bentar, agak macet kayak gini. Kurekron itu cukup bau ya teman-teman, wanginya wangi bau. Ini kayaknya agak tersumbat yang ini. Bentar. Tadi 16 versus 15, yang 90% sudah sembuh 15. Tolong teman-teman catat ya. Saya tidak akan menambahkan atau mengurangi tanaman cabai yang ada di sini. Silahkan teman-teman lihat video-video kita nanti ya. Ketika itu memang bertumbuh saya akan update bertumbuh. Ketika itu memang tidak bagus atau mati ya saya akan update juga gitu. Berarti ada step yang salah ataupun memang dari faktor media tanam, dan bisa jadi memang karena faktor terlambat ya penanganannya. Bentar ya teman-teman. Oke, ini agak ini udah lembab ya teman-teman. Saya mau memastikan bahwa si Kurekron ini juga masuk di medianya. Nah ini seperti ini, jadi lebih ke pengocoran dan penyemprotan ya.
Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk pemberian backgroundnya. Nah seperti itu ya teman-teman, kita tinggal cek. Tapi sebentar, masih ada sisa, saya akan taburkan ya biar lebih afdol, supaya si medianya ini juga terbasahi atau terkocor ya, karena kita ada masalah di tadi ya, alat semprotnya agak sedikit macet, kita lakukan manuali. Saya akan update ke teman-teman hasilnya seperti apa, nanti teman-teman bisa lihat ya di beberapa hari. Nah ini tidak akan saya kasih apapun, minimal 3 hari kita tidak akan melakukan pemberian pupuk apa-apa dulu, tapi besok dan di fase 3 hari kita akan coba semprot biasa ya, dengan menggunakan air biasa. Nah nanti teman-teman bisa lihat juga di video selanjutnya, saya akan coba memberikan pupuk apa lagi untuk tanaman ini. Oke. Oke teman-teman, nah mungkin untuk video ini saya cukupkan. Teman-teman sudah melihat ya apa yang kita lakukan tadi, yaitu memberikan Gandasilde untuk 3 wadah yang ada di hadapan kita, 72 bibit semai atau 72 pohon, yang di sini 15, yang di sana tidak terhitung ya, yang ini dengan metode tabur tua ya. Ini teman-teman bisa lihat dia masih cukup segar, hijau. Nanti kita lihat pertumbuhannya di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa terus tonton video-video yang saya upload, dan jangan lupa dibagikan juga teman-teman saung cerdas tangkas ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, sehat semua buat kita, dan semoga diberikan rezeki berlebih ya di hari ini. Terima kasih semua, salam sahabat saung cerdas tangkas.